Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Wulandari dari Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hambatan atau tantangan, potensi, dan peluang pengembangan wakaf di Indonesia. Untuk pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan hukum wakaf. Di sini, wakaf menurut Imam Hanafi yaitu menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah, di mana hukum ini Allah memberikan kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual dan diwariskan. Dan selanjutnya, menurut Imam Abu Hanafi, wakaf adalah menahan harta benda atas kepemilikannya dari orang berwakaf dan berhadagan dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang lain. Dan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya, hukum wakaf ini seperti amal jariah. Sesuai dengan jenis amal, maka berwakaf bukan sekedar bersedekah biasa, tetapi bisa lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan manfaat. Dan selanjutnya, syarat dan rukun wakaf. Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah dipenuhi rukun dan syarat wakaf, di mana ada 4, yakni yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan tanah atau barang. Yang kedua, mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaihi, atau pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Dan yang terakhir, sidhat, atau pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang hambatan atau tantangan pengembangan wakaf di Indonesia. Wakaf memiliki banyak peran penting, strategis, dan penentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Namun pengelolaan wakaf di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri dalam pendayaan wakaf secara potensial dan produktif. Di antaranya, baik, yang pertama yaitu kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana di Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, seperti kebiasaan melakukan perwakafan
tanah secara lisan atau dasar saling percaya kepada seseorang dan lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siap saja tidak akan berani bertanggung jawab tanpa seizin Allah. Praktek wakaf ini memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persekutuan karena tiadanya bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda yang bersangkutan telah diwakafkan. Selain itu, umat Islam lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah seperti tentang ikrar wakaf, harta yang diwakafkan, banyaknya praktik wakaf, boleh tidaknya menukar harta wakaf, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya dengan mempercayai penuh kepada orang yang dianggap tokoh dalam masyarakat untuk mengolah wakaf sebagai nazir. Baik, selanjutnya yaitu nazir wakaf tradisional otoritas. Selama ini yang menjadi real dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazir yang masih tradisional, nazir yang belum profesional, sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi nazir adalah peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazir masih tergolong lemah karena nazir dipengaruhi oleh yang pertama, karena kekuatannya paham mayoritas umat Islam yang masih di mana beku terhadap pengelolaan wakaf. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia nazir wakaf. Yang ketiga, lemahnya kemampuan para nazir wakaf yang juga menambah ruwetnya kondisi wakaf. Baik, yang ketiga yaitu lemahnya political will pemegang otoritas. Peraturan perundang-undang tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Paling tidak sebelum lahirnya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat kendala tentang formil bagi pengelola dan pengembangan wakaf. Ada beberapa alasan kendala formil tersebut menjadi hambatan. Yang pertama, masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan yang cukup strategi seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya. Yang kedua, karena masih adanya kelemahan pengaturan hukumnya. Yang ketiga, sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hanya pengatur pada lingkup perwakafan yang sangat terbatas. Karena itu, Undang-Undang Wakaf harus tegas dalam menetapkan karakteristik wakaf Islam, dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempatan nilai-nilainya dan instruktur
kelembagaannya, serta mengatur pengelolaan proyek dan kepemikiran wakaf dengan cara berpihak pada kepentingan masyarakat. Setepat apabila wakif tidak menentukan bentuk pengelolaannya atau tidak diketahui kemampuan wakif disebabkan karena hilang dokumen wakaf. Dan yang keempat, jumlah tanah wakaf strategis dan kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif. Yang keempat ini menyangkut yaitu tanah perkebunan, sawah, ladang, dan lainnya yang diwakafkan ternyata banyak mempunyai nilai ekonomi yang sangat minim. Lebih tepatnya, strategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek yang pertama, lokasi tanah, di mana letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian. Yang kedua, kondisi tanah, di mana tanah yang tidak subur jelas tidak menguntungkan bagi secara ekonomi. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan tanah yang sangat minim, kemampuan sumber daya manusia, penggarapan yang tidak profesional. Yang terakhir, banyaknya tanah yang belum bersertifikat, di mana tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum yaitu mempunyai syarat administrasi yang telah diatur, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf serta dapat dikembangkan sebaliknya. Tanah wakaf yang tidak mempunyai persyaratan seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 1977 tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga terdapat tanah wakaf yang dimiliki orang lain yang tidak berhak menjadi sengketa dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu tentang potensi dan peluang pengembangan wakaf di Indonesia. Yang pertama, fleksibilitas konsep fikih wakaf. Sebagai besar, hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad para ulama. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama bahwa wakaf ini sangat identik dengan sedekah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika suatu hukum atau ajaran Islam yang masuk ke wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, ditinjau dari aspek ajarannya saja. Wakaf merupakan sebuah potensi. Untuk yang kedua yaitu peluang reinterpretasi paham wakaf, di mana berangkat dari realitas empirik, di mana masih terdapat keputusan pemahaman kalau ingin dikatakan kemahamannya yang statis terhadap pengelolaan wakaf, maka reinterpretasi dan pemahaman baru mengenai wakaf penting. Untuk yang ketiga, kekayaan benda-benda wakaf, di mana menurut kacamata ekonomi, tanah wakaf yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh misalnya musola, sedang sisanya tanah masih luas dan dibangun
pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasilnya, persewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk masjid. Dan yang keempat, menguatnya sumber daya manusia atau SDM berwawasan syariah, di mana dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan hasil tidak dalam bermanfaat harta wakaf adalah nazir wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazir menjadi ukuran yang paling penting. Yang kelima, booming sistem ekonomi syariah. Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi syariah disebabkan beberapa kelemahan sistem kapitalis. Yang keenam yaitu dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan civil society. Munculnya Bank Muamalah Indonesia yang di bidang ICMI MUI di awal 1990-an sebagai bank syariah pertama di tanah air, merupakan dukungan pemerintah Orde Baru yang syarat dengan nuansa politik. Dukungan politik pemerintah dan keinginan yang kuat masyarakat muslim terhadap penerapan sistem keuangan terhadap syariah membuka peluang yang seluas-luasnya terhadap pengelolaan harta dan keuangan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Yang terakhir yaitu banyaknya perbankan syariah yang siap mengelola wakaf produktif. Munculnya bank syariah memberikan angin besar dan optimis tinggi bagi umat Islam, termasuk di dalam pengelolaan atau dana wakaf secara produktif. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.